So guys, balik lagi sama dengan gue, Bang Ju Review. Dan kita balik lagi ke segmen hunting nih. Jadi ini adalah smartphone yang gue dapetin lagi dari laku Six Trade Center. Dimana ini sih kalau menurut gue adalah aplikasi yang berpotensi banget ya buat teman-teman yang mungkin lagi cari smartphone second tapi harganya tuh miring-miring. Nah, kebetulan di sini yang gue beli ini adalah Samsung Galaxy S23. Cuman harganya ini agak nggak masuk akal guys. Jadi gue beli Samsung Galaxy S23 ini tuh dengan harga 6 juta aja. Dimana mungkin kalau teman-teman nggak percaya bisa lihat langsung iklannya yang udah gue lampirin di layar berikut ya. Jadi ini adalah Samsung Galaxy S23 dengan keadaan minus di layarnya. Dan sekarang ini smartphone-nya udah di tangan gue nih guys. Anyway, di sini untuk pengirimannya kali ini agak beda. Ini tuh pakai Ninja Van. Mungkin ini Ninja Express kali ya. Cuman dia sama-sama same day. Cuman di sini kalau gue rasain sih boxnya agak kosong gitu guys. Biasanya kan kayak padat gitu ya. Ini tuh entah kenapa mungkin packingnya nggak full gitu bubble wrapnya. Tapi nanti bakal kita cek aja. Cuman anyway sebelum gue unboxing si smartphone-nya, gue pengen nanya dulu ke teman-teman semua nih. Kira-kira pencahayaan di video ini kayak gimana guys? Oke apa kagak? Di sini gue udah kombinasiin cahaya natural dari jendela sama lampu lighting studio gue. Itu menurut teman-teman gimana nih guys? Udah oke atau belum? Teman-teman bisa drop komen di bawah ya. Dan pendapat kalian tuh bakal berguna banget sama video hunting kita ke depan. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing si smartphone-nya. Dan kita langsung aja buka bareng-bareng. Oke. Kali ini kita buka dulu. Kali ini agak susah ya karena dia tuh kayaknya tebel. Dia punya kertas ini nih. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, oke, udah berhasil kita buka. Nah, tuh kan, bener ya guys. Teman-teman bisa lihat, ini kali ini untuk apa namanya bubble wrap itu nggak tebel kayak biasanya. Biasanya tuh dia 2 lapis loh guys. Tapi kali ini cuma selapis aja. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Dan ini adalah si HP-nya. Jadi biasa ya di bubble wrap sama dikasih plastik clip kayak gini. Nih. Dan ini dia si Samsung Galaxy S23-nya. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat ini smartphone-nya warna hijau. Dan kita bakal lihat dulu kali ya fisiknya kira-kira bagus apa kagak nih. Oke. So far sih kalau dari fisiknya ini emang ada beberapa lecet di sini nih. Terus sisanya sih aman guys, kagak bengkok, terus juga nggak pecah, dan masih ada SKU sama segelnya juga nih, tuh ya. Oke, jadi ini dia si Samsung Galaxy S23-nya, dan mungkin langsung nyalain aja guys. Oke, sip. So far sampai detik ini masih belum kelihatan dia dot pixelnya di mana. Tapi kalau dari iklannya sih di sini guys, kurang lebih nih. Sama katanya ada kayak bercak putih gitu. Tapi kita lihat aja kayak gimana. Dan ya, smartphone-nya udah nyala ya guys. Jadi kita bakal langsung cek aja di bagian ini nih. Kan warna putih tuh. Nah, teman-teman bisa langsung lihat ya. Di layarnya ini tuh kayak ada dead pixel gitu guys. Tuh, di bagian sini nih. Jadi ini adalah minusnya. Kalau teman-teman lihat di sekitarannya juga ada kayak apa namanya kayak bercak-bercak putih gitu. Dan ini sifatnya permanen ya guys. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen benerin layarnya, teman-teman tuh harus ganti si LCD-nya. Dan kalau seandainya gua cek di website Samsung sih ini benerinnya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 2,3 juta guys. Jadinya mungkin HP ini tuh bakal gua jual lagi nantinya ke teman-teman. Dan mungkin sebelum kita lanjut untuk install aplikasi, kita bakal cek dulu untuk fungsi-fungsinya nih guys. Jadi gua udah pakai yang bintang pagar, 0 bintang pagar. Kita bakal lihat ini HP-nya udah pernah dibongkar atau belum. Cara taunya adalah teman-teman bisa lihat di bagian sini kan ada tulisan barometer sensor nih. Teman-teman coba press aja smartphone-nya nih. Nah, tuh ya. Ini kan angkanya naik nih. Tuh. Itu artinya smartphone-nya ini belum pernah dibongkar guys. So, ini bisa jadi sedikit trik aja buat teman-teman untuk yang pengen beli smartphone flagshipnya Samsung. Dan mungkin
sebelum kita lanjut untuk install aplikasi, gue pengen kasih tahu teman-teman dulu nih untuk spesifikasi kamera dari smartphone ini. So, di sini Samsung Galaxy S23 ini tuh dibekali sama setup 3 buah kamera belakang. Dimana untuk kameranya sendiri, HP ini tuh punya kamera utama 50 megapiksel nih. Dengan ultrawide 12 megapiksel plus telefoto 10 megapiksel. Terus untuk kamera depannya sendiri, di sini Samsung Galaxy S23 itu punya kamera depan dengan resolusi 12 megapiksel. Dan mungkin sambil gua install aplikasi, teman-teman bisa lihat sampel fotonya ya, yang udah gua lampirin di video berikut ini. Yuk. So guys, jadi tadi yang teman-teman lihat adalah sampel foto dan juga video dari Samsung Galaxy S23. Dan gue udah selesai juga guys buat install aplikasi di smartphone yang satu ini. Jadi seperti biasa, kayak di video-video hunting sebelumnya, gue udah install Geekbench, terus Antutu sama Genshin Impact. Dan mungkin pertama-tama kita bakal lihat dulu kali ya untuk versi Android-nya. So, di sini HP-nya udah selesai gua update tadi ke One UI 6.0 dan smartphone ini tuh udah dapet Android 14 juga guys. Tuh ya, teman-teman bisa lihat di layar berikut smartphone ini tuh udah pakai Android 14. Dan untuk chipsetnya sendiri di sini mungkin kita langsung aja lihat dari AIDA 64 ya guys. So, untuk info aja, HP ini tuh katanya bakal dapet 4 tahun untuk software update dan juga 5 tahun untuk security patch. Dan untuk CPU-nya sendiri, smartphone itu pakai SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Jadi, ini adalah versi overclock dari Snapdragon 8 Gen 2. Dan ini tuh, teman-teman bisa lihat ya, kalau seandainya Snapdragon 8 Gen 2 biasa cuma 3,2 GHz, dia tuh sampai 3,36 GHz guys. So, ini adalah versi yang lebih kencengnya lagi. Dan untuk RAM-nya sendiri, di sini tuh ada di 8 GB guys, dengan storage 256 GB. Ini anyway nggak bisa ditambahin sama micro SD, jadi slot SIM card-nya cuma dual SIM aja. Dan untuk layarnya sendiri, di sini smartphone ini tuh pakai layar 6,1 inci nih, dengan panel Dynamic AMOLED 2X beresolusi Full HD+. Di sini refresh rate-nya udah 120 Hz tentu aja. Dan untuk baterainya sendiri, HP ini tuh ada di 3900 mAh. Jadi di sini HP-nya menurut gua secara spesifikasi ini sih masih oke banget buat dipakai di tahun ini. Cuman ya palingan masalahnya di layar ininya aja guys. Dia tuh ada dead pixel sama ada bercak gitu di sisi sini sama di sisi sini nih guys. Ya. Cuman overall sih tadi gua udah sempet icip-icip, HP-nya tuh masih aman buat penggunaan sehari-hari. Dan mungkin kita bakal lihat dulu untuk Antutunya kali ya. So, di sini tadi HP-nya udah gua cobain. HP itu dapat skor 1.578.000, which is ini masih kenceng banget loh guys buat dipakai di tahun 2024. Tuh ya, teman-teman bisa lihat dari skor CPU ataupun GPU-nya ini tuh masih powerful banget. Dan untuk Geekbench-nya pun tadi kita juga udah sempet coba guys. Jadi mungkin kita bakal lihat dulu untuk hasilnya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat untuk skornya tuh masih cakep banget ya guys. Single core tuh dapat 2083 dan multicore dapat di 5506. Tuh ya. Ini kalau seandainya kita bandingin skornya tuh masih di atas rata-rata Snapdragon 8 Gen 2 lainnya. Dan mungkin sebelum kita masuk ke Genshin Impact-nya, gue pengen kasih tahu teman-teman dulu ya. Jadi di sini untuk setelan gamingnya udah gua aktifin di alternate game performance-nya. Dimana ini bisa dibilang adalah setelan wajib buat Samsung Galaxy S series ya. Tuh, di bagian sini teman-teman aktifin dulu. Sama, jangan lupa juga teman-teman buat install aplikasi game plugins guys. Di sini teman-teman bisa install dua aplikasi ini.
Dan teman-teman untuk nyetel performanya bisa dari Game Booster Plus. Kalau tadi yang Perfect itu fungsinya adalah sebagai FPS monitor supaya untuk performanya nanti pas kita mainin tuh nggak patah-patah ya guys. Oke, jadi emang Samsung ini kalau untuk main game tuh harus ada trik-triknya dulu supaya bisa performanya tuh maksimal. Dan ini kita udah masuk ke Genshin Impact-nya guys. Tuh ya. Ini Perfect tadi itu fungsinya adalah sebagai untuk FPS monitor yang ada di sini nih. Dan mungkin kita langsung masuk aja ke gameplaynya. So guys, jadi sekarang gue udah masuk ke gameplay Genshin Impact-nya. Dan ini udah gue setel ke setelan paling tingginya ya, yaitu di highest 60 FPS guys. Tuh ya, ini jadi udah pakai setelan paling tingginya. Dan teman-teman bisa lihat beberapa indikator ya, kayak suhunya, terus FPS yang didapat, sama seberapa kerja CPU dan juga GPU-nya. Oke, jadi ini langsung gua tes di map Fontaine. Dan first impression gua, ini sih frame rate-nya cakep banget ya guys. Tuh, bisa dibilang ini steady banget di 60 FPS. Dan coba mungkin kita tes buat battle kali ya. Oke, sini gua coba battle sama musuhnya nih. Kita lihat kira-kira performanya ada ngedrop apa kagak. Oke. So far sih, wow, ini so far masih gila banget loh guys performanya, tuh ya. Cuman emang kekurangannya adalah suhunya tuh udah mulai meningkat. Dimana gue padahal baru main gak nyampe 2 menit loh guys ini. Palingan baru 1 menit gue main. Tuh ya, suhunya udah 39 derajat. Tapi kalau di tangan sih, jujur ini masih gak berasa sih guys. Oke. Mungkin kalau seandainya teman-teman dengar ada suara ketok-ketok gitu atau suara yang weird, itu tetangga gue lagi renovasi rumah. Jadinya sorry banget ya kalau seandainya ada suara-suara yang bocor dikit di video ini. Oke, so far di map Fontaine ini, HP ini nggak ada masalah. Tuh ya. Cuman emang suhunya tuh udah makin berasa nih angetnya di belakang. Oke. Coba deh kita ke sini. Kita nyebrang. Tuh ya, teman-teman mungkin bisa lihat sekarang posisinya untuk suhunya HP ini tuh udah ada di 41 derajat. Dan mungkin kita coba pindah map ke Sumeru kali ya. Karena setahu gua selain Fontaine, yang berat tuh ada di Sumeru guys. Di bagian pasir-pasir sini nih. Itu katanya berat itu untuk grafiknya. Coba deh kita ke sini deh. Oke. Kita lihat kira-kira gimana performanya. Nah, oke. Sekarang kita udah di Gurun Sumeru. Tuh ya. Ini so far sih FPS-nya masih cakep ya guys. Cuman emang gue ngerasain panasnya tuh kayaknya makin berasa di tangan nih. Sini coba kita ukur pakai termometer dulu. Tuh ya. Untuk suhunya dia ada di 41 derajat guys. Belakangnya mungkin lebih panas karena gue ngerasain panasnya di sini nih. Nah, tuh ya. Belakangnya di sekitar 43 derajat untuk suhunya. Dan ini menurut gue emang HP-nya kayak emang cepet panas ya guys. Tapi untungnya tadi karena gue udah aktifin si Game Booster Plus sama alternate game performance, jadinya dia tuh performanya nggak yang turun gitu guys. Ibaratnya dibuka terus lah, digas mentok. Oke, coba kita battle lagi lawan musuh. Coba deh, kita lihat performanya ngedrop apa kagak. Oke, sip. Nampaknya performanya nggak turun ya guys. Palingan cuma sedikit aja tadi ke 57 FPS. Sisanya sih bener-bener aman loh, tuh ya. Nggak ada frame drop sama sekali. Dan suhunya udah 44 derajat guys, kalau teman-teman lihat di sini ya. Jadi ini tangan gue udah mulai agak nggak nyaman. Cuman emang yang gue salut sih, dia FPS-nya nggak yang ngedrop gitu guys. Tuh ya, palingan cuma mentok di 57 FPS aja, itu udah paling rendahnya tuh. Sisanya 60 FPS, nggak ngedrop sama sekali guys. Oke, jadi palingan segitu dulu aja untuk tes gaming dari si S23 ini.
overall sih menurut gua S23 di tahun 2024 harusnya masih worth it banget ya guys. Terutama kalau kita ngomongin soal performanya, ini masih bisa dibilang salah satu yang paling kenceng lah untuk harganya. So, terlepas dari kekurangannya, layarnya ada dot pixel, menurut gua HP ini tuh masih worth it banget. Dan sebenarnya dengan harga 6 juta, gue dapetin HP ini tuh masuknya masih worth it loh guys. Karena teman-teman kalau seandainya nggak peduli sama layarnya ini, teman-teman masih bisa experience HP ini dengan cukup baik. Cuman ya palingan buat beberapa orang yang emang OCD sih, ini bukan pilihan yang tepat buat teman-teman ya. Soalnya emang menurut gua meskipun kelihatannya kecil sama bercaknya ini tuh nggak gitu gimana banget, tapi tetap aja mengganggu experience. Dan gue pribadi sih kalau seandainya gua disuruh pilih sih sebagai user, gua nggak pengen ya guys HP yang kayak begini. Ini cuma karena review aja, jadinya gua beli HP ini supaya teman-teman yang nonton hunting ini juga puas guys sama video hunting kita yang bervariasi. Oke? Jadi palingan segitu dulu aja video kita tentang Samsung Galaxy S23 yang gue beli dari Laku6. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa langsung aja untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.